Sosial artinya apa tuh? Social work itu kalau beringin Kabupaten Dairi. Dari Dairi, oke? Ya. Dusun maksudnya ada distrik. Mengejar impian hingga ke negeri Paman Sam. Obin lalu memiliki cita-cita yang baru, yaitu pergi ke Amerika untuk menempuh pendidikan. Setelah 4 kali mencoba mendaftar beasiswa untuk program Young Southeast Asian Leaders Initiative dari pemerintah Amerika Serikat, ia lalu berhasil memperolehnya. Selama 5 minggu, ia digodok di University of Nebraska di kota Omaha untuk belajar mengenai pengembangan keterlibatan warga atau civic engagement dan kepemimpinan. Sesuai dengan rencananya, tak lama kemudian Obin memutuskan untuk mendaftar beasiswa melanjutkan studi S2. Melalui beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Pendidikan, Obin berhasil diterima di berbagai universitas di Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Inggris. Dari seluruh universitas yang menerimanya, Obin memutuskan untuk memilih Columbia University, sebuah universitas prestisius atau Ivy League di New York, jurusan social work atau pekerjaan sosial yang menjadi pilihannya. Holas! Selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilok ni na tua-tua. Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli. Na tading taulahi na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan. Damang dohot dainang. Iboto dohot hahanggi. Dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatuream mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Kisah perjuangan Robinson Sinurat, anak petani lulusan S2 universitas ternama di Amerika Serikat. Kisah perjuangan seorang anak dari keluarga petani asal Tanjung Beringin di Sumatera Utara untuk meraih pendidikan S2 di universitas bergengsi di Amerika Serikat merupakan sebuah bukti pencapaian sebuah impian. Robinson Sinurat yang akrab dipanggil Obin berhasil lulus dari Universitas prestisius Columbia di kota New York. Be honest, be brave, be willing. Itulah moto hidup yang selalu ia tanamkan. Gigih berjuang demi pendidikan. Perjuangan gigih Obin untuk meraih pendidikan pun tidak lepas dari semangat orang tuanya yang adalah petani kopi dan sayur. Sejak kecil, Obin yang adalah anak kelima dari 7 bersaudara, terpaksa tinggal berjauhan dari orang tua di kota Medan demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selama bersekolah pun, Obin yang punya keinginan untuk bisa masuk ke sekolah bonafit seperti sekolah swasta berfasilitas lengkap, mengaku selalu terkendala masalah keuangan, mengingat orang tuanya sudah kehabisan biaya setelah menyekolahkan kakak-kakaknya. Namun Obin percaya bahwa rezeki masing-masing pasti berbeda. Selagi duduk di bangku SMP di Medan, ia juga sempat tinggal bersama adik-adiknya yang masih SD, belajar, memasak, dan mencuci baju menjadi tugas hariannya. Hingga akhirnya orang tua Obin memutuskan untuk memindahkan adik-adiknya ke tempat kakaknya di Pulau Jawa. Mengikuti pesan bapak dan mama, begitulah Obin memanggil kedua orang tuanya. Ia selalu semangat untuk belajar hingga menjadi juara. Saat kelas 3 SMA, bapak dan mama berpesan kepadanya, "Kalau kamu tidak masuk negeri kuliahnya, kita tidak sanggup biayain. Jadi kamu harus masuk negeri. Kalau tidak, ya belajar lagi setahun lagi," kenangnya. Pesan itu menjadi semangat baru baginya untuk berjuang masuk ke universitas negeri. Ia mengikuti ujian SBMPTN dan mendaftar ke Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Universitas Sriwijaya, Palembang. Awalnya ia mengira akan berakhir kuliah di Bandung, namun ternyata
ia diterima di Universitas Sriwijaya di Palembang, jurusan fisika, jurusan yang bukan ia inginkan. Namun saat sudah diterima, Obin dan tiket naik bis dari Bandung ke Palembang. Awal baru di kampus Sriwijaya. Setibanya ia di kampus Sriwijaya, ia pun harus memikirkan cara untuk membayar uang kos dengan sisa uangnya yang tinggal sekitar Rp250.000. Siapa yang menyangka ketika menemani temannya mencari rumah kos, ia lalu ditawari untuk tinggal bersama salah seorang penjaga kos di salah satu tempat yang mereka datangi. Satu masalah selesai, ia pun harus memikirkan uang untuk membayar buku praktikum dan biaya hidup, khususnya untuk makan. Untuk menyiasati hal ini, Obin membuat strategi hanya makan 1 kali sehari di kantin kampus di waktu sore hari, agar bisa mengganjal rasa lapar hingga keesokan harinya. Untuk sepiring nasi dengan lauknya, Obin harus membayar sekitar Rp6-7.000. Untuk mengatasi rasa lapar yang biasa melanda di tengah malam, Obin menyimpan biskuit kelapa di kamarnya. Aku ambil 1-3 biji, makan sambil nangis, kenang Obin. Aku tidak pernah kasih tahu orang tua kalau aku itu nggak makan. Tapi kalau yang bahagia-bahagianya aku kasih tahu. Karena kalau menurut aku, kalaupun aku kasih tahu aku susah segala macam, toh memang kalau mereka nggak ada biaya yang mau gimana kan, lanjutnya. Agar bisa meneruskan kuliah, Obin lalu dianjurkan oleh dosen pembimbing dan dekan untuk mendaftar beasiswa dari PPA, atau Peningkatan Prestasi Akademik, dan BBM, atau Bantuan Belajar Mahasiswa. Nilainya yang selalu bagus sejak SMA serta doa orang tua membuahkan beasiswa di semester 2 hingga lulus. Untuk bertahan hidup, ia pun mencari peruntungan kerja dengan mengajar fisika di sekolah bimbing Global Peace Foundation. Setelah itu, di Jakarta ia juga pernah bekerja di Kementerian PU atau Pekerjaan Umum sebagai seorang konsultan. Kerap kali ia mengikuti konferensi-konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional yang pernah membawanya hingga ke Malaysia. Mengejar impian hingga ke negeri Paman Sam. Obin lalu memiliki cita-cita yang baru, yaitu pergi ke Amerika untuk menempuh pendidikan. Setelah 4 kali mencoba mendaftar beasiswa untuk program Young Southeast Asian Leaders Initiative dari pemerintah Amerika Serikat, ia lalu berhasil memperolehnya. Selama 5 minggu ia digodok di University of Nebraska di kota Omaha untuk belajar mengenai pengembangan keterlibatan warga atau civic engagement dan kepemimpinan. Dari seluruh universitas yang menerimanya, Obin memutuskan untuk memilih Columbia University, sebuah universitas prestisius atau Ivy League di New York, jurusan social work atau pekerjaan sosial yang menjadi pilihannya. Sesampainya di Amerika Serikat dan memulai kuliah di tahun 2016, Obin mendapat tantangan baru. Bacaan yang banyak dan tugas yang menumpuk sempat membuatnya patah semangat dan badan kurus kerempeng. Tetapi, dengan kemampuan bahasa Inggris yang menurutnya masih menjadi kendala, ia tetap berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan kampus Amerika. Kali ini strateginya adalah mempersiapkan diri dan berpartisipasi di dalam kelas. Aku udah targetin, setiap mata kuliah itu at least nanya 1 atau jawab 1. Kalau memang bisa lebih, ya lebih bagus, tapi at least 1, jawabnya. Menurut Obin, dosen di Amerika Serikat sudah seperti teman sendiri. Jika ada pertanyaan, boleh langsung mengirim email atau datang ke kantornya di saat jam kerja. Seperti saat kuliah di Universitas Sriwijaya dulu, Obin kembali aktif di kampus. Ia menjadi salah satu tim pemasaran untuk Permias, atau Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, dan mendirikan International Student Caucus di kampus bersama teman-temannya.
Cita-cita Obin untuk lulus S2 pun tercapai di tahun 2018. Impian lainnya yaitu mendatangkan bapak dan mama ke Amerika untuk wisudanya dengan hasil tabungannya selama ini. Lulus dari Columbia University, Obin kini bekerja di lembaga nirlaba Queens Community House di New York sebagai konseling spesialis. Pencapaian Obin selama ini dalam setiap hal yang sedang kita kerjakan saat ini ya. Semangat! Kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatuloy ang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon.